Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas determinan sosial budaya yang berpengaruh terhadap penyakit menular dan tidak menular. Yang pertama, determinan sosial budaya adalah faktor-faktor penentu secara sosial budaya dalam masyarakat. Dalam buku Social Determinants of Health, The Solid Fact, terdapat 10 faktor yang harus kita perhatikan apabila hendak melakukan kajian atau penelitian tentang determinan sosial kesehatan. Yang pertama yaitu faktor ekonomi pengangguran. Isu terkait hal ini adalah ketidakpastian pekerjaan dan pengangguran yang dapat berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang seperti cemas dan depresi akibat hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu inklusi. Inklusi adalah penggambaran keterkaitan antara seseorang dengan komunitasnya. Bagaimana seseorang tersebut dapat berinteraksi dalam komunitasnya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka juga. Terus selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga mereka lebih aware, lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Selain itu, pendidikan itu juga berpengaruh dengan ekonomi. Biasanya orang yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, mereka akan memiliki banyak pilihan dalam kesehatan, perumahan, karir, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Lalu selanjutnya adalah ras dan etnis. Ras dan etnis adalah bahan yang seringkali dijadikan penguji sosial, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam tingkat kesehatan, pendidikan, atau jenis layanan lainnya. Terus yang kelima adalah penerimaan komunitas atas perilaku dan praktik tertentu. Contohnya adalah apabila di suatu daerah itu banyak yang masuk dalam anggota geng motor atau suka alkohol, penyalahgunaan obat atau merokok, maka dalam lingkungan masyarakat tersebut akan mengadopsi perilaku tersebut, akan mencontoh perilaku tersebut. Lalu selanjutnya adalah faktor budaya. Ada banyak aspek budaya yang menjadi determinan sosial kesehatan. Contohnya adalah peran gender, terus preferensi makanan, terus agama, terus keyakinan terhadap suatu penyakit, terus hambatan bahasa juga. Selanjutnya adalah pengaruh media. Media ini termasuk film, radio, majalah, dan televisi. Ini tuh juga ada dua sisi, bisa negatif juga positif. Kalau negatif itu biasanya banyak hoax tentang masalah kesehatan. Lalu yang positif itu contohnya saat ini kita ada corona kan ya, itu kita tuh jadi tahu persebaran corona itu gimana, jadi kita lebih bisa waspada. Terus kalau politik itu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah mengenai masalah kesehatan. Terus yang kesembilan itu kondisi lingkungan. Contohnya adalah perumahan yang buruk atau tidak memadai, jalan raya yang berbahaya, kebisingan, itu mempengaruhi kesehatan suatu masyarakat. Dan yang terakhir, ke-10 adalah geografis. Lokasi sering kali memiliki banyak hubungan dengan apakah seseorang menerima pelayanan yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Contohnya, pada lingkungan yang memiliki pendapatan yang rendah, akses makanan dan fasilitas kesehatan itu juga lebih rendah daripada di lingkungan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Terus selanjutnya adalah faktor determinan budaya kesehatan yang dapat diamati melalui norma, belief, dan value yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu norma. Norma ini didasarkan persepsi illness dalam masyarakat, dapat tercermin dari pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, sehingga memunculkan belief atau kepercayaan pada sendiri-sendiri. Nah, belief itu juga dapat membentuk value atau nilai yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk melakukan suatu tindakan terhadap kesehatannya. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, parasit, atau bakteri, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular itu dapat dicegah melalui vaksinasi serta dengan PHBS. Nah, penyakit menular disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama agen atau penyebab penyakit, yang kedua host atau induk semang, dan yang ketiga route of transmission atau jalannya penularan. Penyakit menular dapat dicegah dan ditanggulangi dengan berbagai cara,
dengan cara yang pertama, eliminasi reservoir atau sumber penyakit, yaitu dengan cara mengisolasi penderita untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Yang kedua, memutus mata rantai penularan dengan cara meningkatkan sanitasi lingkungan dan higien perorangan. Lalu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan cara imunisasi diantaranya adalah difteri, tuberkulosis, tetanus, pertusis, campak, hepatitis B, polio. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi determinan itu sendiri dapat diamati melalui adanya norma, belief, atau kepercayaan dan juga dari nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, norma itu sendiri didasarkan dari persepsi illness dalam masyarakat yang dapat tercermin dari pengetahuan, sikap, dan perilaku individu sehingga dapat memunculkan belief itu sendiri. Ya, di sini saya mengambil contoh determinan budaya yang ada pada masyarakat Pariaman mengenai penyakit TB. Mereka percaya bahwa penyakit TB itu merupakan penyakit turunan, sehingga mereka percaya bahwa penyakit TB ini tuh tidak ada cara mencegah penyakit ini dan penyakit ini tidak dapat diobati. Dan yang kedua, mereka percaya bahwa penyakit ini tuh adalah penyakit dari orang yang mendukung dia atau yang mengguna-guna dia. Nah, cara penularannya itu dari masakan, minuman, dan dari cara bicara. Mereka percaya bahwa penyakit yang dari guna-guna ini dapat diobatinya itu dengan dibawa ke dukun aja. Lalu penyakit stigma, malu, takut sebagai penderita TB, sehingga masih banyak persepsi masyarakat yang menyebutnya sebagai batuk lama yang selama 40 hari. Dan mereka ada yang menyebut juga dengan penyakit batuk kering, bahkan menyebutnya sebagai penyakit asma. Ya, mereka itu menyebutnya ini karena yang batuk lama, batuk kering, bahkan asma tadi, karena mereka kurangnya pengetahuan akan penyakit TB ini gitu. Terkena TB paru yaitu orang yang bekerja dalam lingkungan tertutup dengan sistem ventilasi yang kurang baik dan berhubungan langsung dengan banyak orang, yang mungkin orang tersebut merupakan seorang pasien TB paru aktif gitu. Lalu dari segi pendapatan yang rendah memiliki risiko 4,5 kali lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. Karena kalau misalnya berpendapatan rendah, ketika ia tahu dia terkena TB paru, pastinya kan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit ia akan berpikir lebih karena kurangnya kayak ekonominya yang buruk gitu. Lalu dari segi sumber daya produktif, orang yang tidak mempunyai sumber daya produktif memiliki risiko 3,2 kali lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang mempunyai sumber daya produktif gitu, teman-teman. Determinan sosial merupakan faktor yang paling penting dalam suatu kejadian penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang baik secara langsung maupun melalui faktor risiko. Determinan sosial sendiri yaitu pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, jenis kelamin, dan etnik. Di sini saya akan mengambil determinan sosial dari penyakit tuberkulosis lagi ya. Pertama, dari jenis kelamin, penemuan kasus tuberkulosis pada usia 0 sampai 34 tahun, jumlah pasien perempuan lebih besar dibandingkan pasien laki-laki. Dan pada usia 35 sampai 65 tahun atau lebih, yang menunjukkan jumlah pasien tuberkulosis perempuan berjumlah lebih kecil dari pasien tuberkulosis laki-laki. Dan pada proses diagnosis, pasien tuberkulosis laki-laki lebih besar daripada pasien perempuan. Dan dari hasil pengobatan pada pasien tuberkulosis, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pasien perempuan.
Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal karena dari sisi perempuan, kasus mereka lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi, memasuki proses diagnosis dan pengobatan justru laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya. Dan yang kedua, dari tingkat pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan kurang dari 9 tahun berisiko 3,3 kali lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih dari 9 tahun. Hal itu terjadi karena orang yang memiliki pendidikan kurang dari 9 tahun kurang memiliki wawasan yang luas. Dari kurangnya memiliki wawasan yang luas itu, ketika mereka terkena gejala TB paru ini, mereka kurangnya sigap untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit atau klinik gitu. Terus dari sisi pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan tidak memiliki resiko terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan. Hal itu mengapa bisa terjadi? Karena orang yang tidak memiliki pekerjaan kan pastinya tidak berhubungan dengan banyak orang, ya kan? Terus orang yang memiliki pekerjaan ini yang mempunyai risiko terkena TB paru yaitu orang yang bekerja dalam lingkungan tertutup dengan sistem ventilasi yang kurang baik dan berhubungan langsung dengan banyak orang, yang mungkin orang tersebut merupakan seorang pasien TB paru yang aktif gitu. Lalu dari segi pendapatan yang rendah memiliki risiko 4,5 kali lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. Karena kalau misalnya berpendapatan rendah, ketika ia tahu dia terkena TB paru, pastinya kan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit ia akan berpikir lebih karena kurangnya kayak ekonominya yang buruk gitu. Lalu dari segi sumber daya produktif, orang yang tidak mempunyai sumber daya produktif memiliki risiko 3,2 kali lebih besar terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang mempunyai sumber daya produktif gitu, teman-teman. Berikutnya mengenai penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit di mana penyakit tersebut tidak dapat menular dari orang ke orang. Umumnya penyakit tersebut tidak disebabkan oleh mikroorganisme, melainkan lebih disebabkan oleh gangguan psikologis atau gangguan metabolisme pada tubuh. Pola hidup modern telah mengubah banyak sikap dan perilaku manusia. Sekarang, banyak orang memiliki pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, seringnya konsumsi alkohol dan obat-obatan berlebih. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dalam tubuh manusia. Selain itu, sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan eksploitasi lingkungan atau melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Contoh nyatanya adalah banyak sekali orang-orang yang merusak hutan dengan cara membakar, atau orang-orang yang banyak sekali mendirikan pabrik dengan gerbong asap yang banyak. Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan serta menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Berikutnya, upaya untuk melakukan pencegahan atau pengendalian terhadap penyakit tidak menular yang pertama adalah melakukan advokasi, kerjasama, bimbingan, dan manajemen penyakit tidak menular. Yang kedua, melakukan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan serta kolaborasi sektor swasta dan profesional. Yang keempat adalah penguatan surveillance, pengawasan, dan riset penyakit tidak menular. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.